Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad bin Tursin dan teman saya yang suara. Kami mau mewawancarai salah satu barista yang terkenal di Semarang, yaitu biasa dipanggil Kang Uki. Dia salah satu barista di Semarang yang rumahnya berada di Mankang dan usianya sekarang 30-an. Jadi bisa perkenalan dulu sama Mas Uki. Mas Uki. Ya, perkenalkan nama lengkap saya Ahmad Boluki Adin, biasa dipanggil Kang Uki, IG-nya juga Kang Uki. Kayak kerja di Burogi sebagai suka wisata biasa, ya. Beli kopi aja, gitu. Ya mungkin ya di sini ada Mas Burhan sama Mas Kolam, mungkin katanya ada pertanyaan tentang kopi. Ya nanti tinggal baca gitu aja lah. Gimana ada pertanyaan apa tentang kopi? Untuk pertama itu, kalau jenis kopi yang disediakan di kafe ini ada aja ya? Oh, kalau jenis kopi yang disediakan di kafe ini itu macam-macam ya Mas. Untuk jenisnya paling ada dua. Tetap semua kopi shop itu ada dua jenis yang dijual. Pasti ada robusta, arabica, yang kebanyakan. Ya walaupun di luar ya banyak jenis yang lain, ada liberica, ada essensa, ada 4 jenis kopi yang ada di dunia ini. Misalnya kayak gitu. Tapi yang banyak di pasaran hanyalah robusta sama arabica gitu. Ya, tapi jarang di tempat kafe atau coffee shop ini yang menjual robusta sebagai single origin ya. Bahkan di tempat kami pun di Burogi, kalau untuk robusta mungkin hanya di dalam masuk di kopi susu gitu, nggak ada yang untuk sama single origin itu untuk robusta enggak, kita nggak jualan. Gimana? Ditanya lagi ya Pak? Terus untuk metode penyeduhannya yang tepat dari setiap jenis kopi itu proses. Kalau metode yang tepat itu kasarannya ya enggak ada metode yang tepat. Kalau metode yang tepat ya gimana caranya kita membuat kopi dengan hasil yang konsisten atau kompleks gitu. Sebuah hasil yang kompleks, kita mencari kompleksitas dari sebuah kopi itu tadi. Kita nggak boleh bikin kopi yang sembarangan, kasarannya kita semua bikin kopi dengan suhu yang rendah nanti suhu tinggi nanti terlalu gosok kayak gitu. Semacam kayak kita masak lah, sama aja kayak kita masak gitu. Kalau untuk metode ya kayak gitu aja. Metodenya gimana caranya bikin kompleks si kopi itu tadi, atau sesuai dengan keinginan si customer. Customernya ada yang suka, Mas aku minta tolong bikinin kopi yang rasanya tebel, Mas aku minta tolong bikinin kopi yang rasanya asamnya menonjol atau pahitnya menonjol, atau aku pengen rasain manisnya aja. Ya itu bisa dengan dibantu dengan alat-alat yang kita punya gitu. Untuk alat-alatnya sendiri banyak. Untuk alat-alat cara menyeduh kopi itu banyak banget. Sekarang banyak, ada puluhan sekarang kalau ngomongin alat. Ada V60, Kalita, Sipot, banyak banget. Ada fan press, macam-macam lah. Ya tinggal yang aeropress, macam-macam. Tinggal customer-nya pengennya gimana gitu. Kita enggak, kalau customer-nya menurut sama rasa yang kita bikinin ya kita bikinin sesuai standar kita gitu. Tapi kalau customer-nya request dengan request tertentu ya kita bikinin semampu kita gitu juga. Tapi untuk setiap jenis kopi itu sama semua, kayak tingkat suhunya itu sama atau setiap jenis ada acuannya sendiri? Ya itu tadi, setiap kopi untuk acuan suhunya macam-macam, nggak ada yang sama. Karena itu tadi balik lagi kita dihilir, nggak di hulu ya. Kalau hulu kan dia dari petani, habis petani prosesor, habis prosesor roastery, habis roastery baru kita. Ada 4 step yang dilalui untuk
sebuah secangkir kopi. Dan itu ya macam-macam. Jadi ada yang roastingan gelap, ada yang roastingan cerah, ada roastingan yang medium, nggak setengah matang kayak gitu. Sama kayak steak lah, kayak gitu. Ada medium, medium well done, kayak gitu. Sama, kopi itu sama. Kok kenapa bisa well done ya? Karena masaknya lama gitu kan. Kayak gitu sama. Berarti kalau kopinya semua ada, ya kan masaknya lama, dari roastery ya kita ngomong. Ya berarti kita nggak boleh pakai suhu yang terlalu tinggi. Kalau mungkin biasanya kalau roastingan medium kita pakai di suhu 92, kita pakai untuk roastingan yang dark kita pakai 88, 87, nggak apa-apa. Dia nggak terlalu gosong endingnya itu. Kayak gitu aja sih. Kalau untuk memperpanjang kebersihan kopi dan kualitas kopi itu gimana? Untuk memperpanjang kualitas kopi itu gimana? Untuk memperpanjang kebersihan dan kualitas kopi. Kebersihan dan kualitas kopi. Ya. Kebersihan dan kualitas menjaga. Ya, biar Bagaimana? tahan lama gitu. Oh, kalau kopi ya. Nah, aku secara pribadi, menurut pribadi, kopi untuk menjaga konsistensinya sebelum diseduh ya, penentu penyimpanan ya, ini aja di tempatnya sesuai dengan ini ada plastik di sini yang sesuai dan ini ada vakum udara yang untuk mengeluarkan karbon. Kopi kan setelah di roasting ada proses karbonisasi, nah dia punya sifat karbon kayak gitu. Apa perlu Kalau kayak dipindah di dalam gelas, atau gelas atau apapun itu sebenarnya mengurang. Kalau aku pribadi secara pribadi, pendapat pribadi itu mengurangi intensitas rasanya kopi itu sendiri. Kayak gitu. atau mungkin kayak perlu kayak suhu AC atau suhu ruang biasa? Oh enggak, kalau suhu rumah biasa, enggak suhu AC juga sih. Kalau suhu rumah. Penyimpanan kayak gitu aja. Kalau kebersihan ya Pak, tapi ya bersih-bersih aja ya. Kalau semua dari roastery ke tempat kita itu ya pasti sudah bersih gitu. Terus ini kan ada beberapa jenis kopi. Ini ada 2 jenis kopi ya. Ini ada 2 jenis kopi, ada West Java Pandeglang sama Colombia. Nah, ini kan udah beda. Untuk karakteristiknya, Karakteristiknya kita lihat aja dalam artian kayak gini. Semua kopi kan ada dia punya varietas, contoh satu aja. Colombia dia punya mix varietas, terus mix varietas itu kalau varietasnya yang bilang tadi varietas banyak banget, ada yang tipika, bourbon, geisha, macam-macam ya. Pokoknya ini varietas berarti varietasnya macam-macam gitu. Terus ketinggian, ini MDPL dari 1200 sampai 1800. Terus prosesnya basah, gitu. West atau basah. Kayak gitu aja. Oh, ini dari Colombia enggak, dari roastery-nya sendiri pun pasti beberapa roastery sekarang kayak udah ngasih notes rasanya kayak gimana gitu. Ini rasanya ada hint, Pillsbury, ada dark coklat, kayak gitu aja. Maksudnya untuk rasanya ya kayak gini gitu. Sesuai dengan apa yang ditulis sama roastery ini. Tapi ya baik lagi kita kadang yang ditulis roastery kita harus ulik sendiri, kita harus melihat sendiri rasanya kayak gimana gitu. Taste-nya kayak gimana, sesuai nggak apa yang ditulis sama roastery ini. dia harus mencoba dulu. Ulik lagi ya, caranya gimana, caranya di cupping gitu. Nggak bisa kita patokan kayak gini, enggak, tapi ya tetap yang coba kita lihat patokannya ini. Berarti ini untuk secara umum gitu ya. Secara umum patokan. Terus untuk yang mengidentifikasi atribut sensoris kopi seperti rasa, aroma, terus dari aftertaste itu gimana ya Mas? Dari misal contoh kopi ini. Ya, dari budaya kita sendiri kan, kita punya hidung, kita punya lidah untuk ngerasain kopi kayak gimana kan gitu. Kalau rasa, kalau ngomongin rasa kan, ya itu dari lidah kita kan, kita nyobain rasanya kayak gimana. Dari
Jadi tadi dari kita kita bisa ngerasain seperti apa rasanya kopi, manisnya manis apa gitu kan, asamnya asam apa. Contoh manisnya mungkin dari kita mana kita ngambil contoh kopi ini kan, kopi Colombia kayak gimana rasanya. Oh, kita nyobain kopi Colombia. Oh, di sini dark coklat, Pillsbury, ya kan? Bener nggak ada coklatnya? Kan kita juga pernah ngerasain kayak coklat tuh kayak gimana? Rasa coklat. Iya, rasa coklat kayak gimana? Kita pernah ngerasain, terus berries kayak gimana? Kan kita juga pernah ngerasain kayak gitu kan. Nah, kita cobain, rasanya kayak sama kayak coklat ya, kopi. Kan dari lidah kita, aroma kan dari lidah kita lah pokoknya. Kalau kita mau cobain rasa kopi kayak gimana? Karena gitu ya. Macam-macam kopi itu. Bisa dilihat ya. Ada oke. Ini coklat, Hint of berries, sama. hint of berries and dark coklat. Ini rasanya. Ya. Garis besarnya Ini rasanya. garis besar dari kopi, rasa kopi yang bakalan kita cobain. Kalau untuk mempengaruhi komplektivitas dan keberagaman atribut sensoris dari kopi itu kan ada dari berbagai daerah, misal Temanggung, Bali itu yang mempengaruhi apa ya? Di daerah sekitarnya, daerah sekitar, buah, ketinggian, suhu, macam-macam. Variabelnya banyak yang mempengaruhi kopi itu rasanya kayak gimana ya. Contoh ya, Temanggung rasanya mungkin kayak tembakau atau teh-tehan, ya kan? Ya karena banyak ya itu tadi, karena di situ banyak teh, banyak petani teh, banyak petani tembakau gitu. Kenapa di Bali rasanya jeruk? Ya di situ ada banyak petani jeruk Bali. komoditasnya jeruk. Komoditasnya jeruk, kayak gitu sih. Pak, kamu mau kopi Kalimantan kayak gimana? Di sini rasanya kayak coklat gitu kan? Ya karena Kalimantan juga kaya akan coklat, kaya akan mungkin pohon apa namanya? Pohon palm kayak gitu kan. Itu kayak yang di sekitar pohon kopi itu mempengaruhi ya? Iya ya, karena sifat dasar kopi itu menyerap sekitar. Nah, ini untuk kalau proses roasting kopi, apa yang mempengaruhi atribut sensoris kopi seperti tingkat pekatan, rasa, aroma dari roasting kopinya? Prosesnya itu yang mempengaruhi. Wah, kalau proses roastery itu ya, aku belum masuk ke dalam roastery ya, belum masuk dalam industri roastery. Kayak sepengetahuan saya dasar ya, ya macam-macam ya. Jadi kopi ketika di roastery kan itu disangrai sebenarnya. Nah, ketika disangrai kan macam-macam, ada suhunya yang berapa gitu kan. Itu yang mempengaruhi nanti rasanya bakalan gimana gitu, lamanya dia masak. Biasanya kayak tadi kayak steak gitu. Atau kita bikin kopi itu sama, sebenarnya basicnya sama. Kayak kita suhunya terlalu tinggi ya nanti kopinya gosong ketika di roasting kayak gitu. Waktunya lama ya gosong. Ketika waktunya terlalu sedikit ya, terlalu sebentar ya tidak matang gitu. Sama ya kita masak. Roasting juga sama. Tadi kan masnya bilang single origin dan kopi campuran itu mas. Dan kopi campuran ada single origin juga. Nah, itu untuk atribut dari sensoris dan mutunya bedanya gimana ya? Kalau single origin Nah, single origin adalah kopi yang berasal dari satu daerah. Satu daerah tidak dicampur dari maksudnya nggak campur kopi apapun gitu. Contoh kopi Colombia, ini kopi West Java. Ketika dicampur kopinya jadinya house blend. Ya, mix. House blend itu dari dua jenis kopi yang berbeda. single origin Itu mana satu daerah satu desa. Mama Semarang, Semarangnya mana? Pegunungan. Ya wes satu daerah Semarang Pegunungan tok kopinya. Jadi kayak gitu tok. Jadi memang Gunung Pati ya Gunung Pati tok kayak gitu. berarti Tapi kalau Semarang sama-sama Semarang, Gunung Pati sama Pegunungan gabung, dicampur di roasting bareng, itu masuknya house blend. kecampuran. Iya, walaupun itu satu kota.
tapi beda desa. Iya. Kan satu kota beda desa kan beda komoditas petani yang ada di sana kan. Belum banyak faktor ya, variabelnya kayak ketinggiannya mungkin juga berbeda, ya, gitu. Petaninya berbeda yang di daerahnya, varietas kopinya apa, itu faktor-faktor yang mempengaruhi kopi itu nggak akan sama walaupun satu kota. Terus untuk cara mempertahankan kualitas kopi dari, kan masnya bikin kopi itu kan banyak pelanggan, Iya. biar sama, biar yang umum gitu, Kualitasnya. kualitasnya sama. Kalau ngomongin kualitas ya pasti dalam setiap hari kita melakukan kalibrasi kayak gitu. Kalibrasi itu sebuah kita nyobain kopi setiap hari sebelum kita jual. Sesuai nggak sama yang kemarin? Sesuai nggak sama standar kita? Kayak gitu. Kalau nggak sesuai kita ulik lagi sampai sesuai. Kita ubah utak-atik lagi sampai sesuai untuk mencapai konsisten. Kalau konsisten ya sulit. Enggak mungkin dalam sehari itu pasti akan berubah kok. Enggak cuma semua hari ini besok bisa berubah. Kopinya bisa berubah rasanya. Terus mungkin sejam kemudian atau 2 jam kemudian itu bisa berubah sebenarnya. Karena kita sering melakukan kalibrasi untuk menjaga konsistensi kita. Kalibrasi ya kita nyobain kopinya gimana, sesuai nggak sama standar kita, kualitas kita. Gitu. Apapun tidak cuma kopi tapi semua minuman, makanan itu semua kayak gitu. Untuk semua itu ya. Istilahnya kalibrasi. Untuk menjaga kualitas kopi. Lalu bagaimana cara mengukur mutu kopi itu gimana ya, Mas? Mutu itu gimana? Dalam artian mutu itu kualitas. Ya, kualitas. Cara mengukur ya kembali lagi. Untuk mengukur kualitas kopi itu mutu ya. Kualitas kopi itu ada banyak. Dalam artian ada artisan, ada specialty, ada produsen, maksudnya dalam artian industri, ya kan? Ada pasar, maksudnya kopi-kopi pasar yang dijual di pasar, gitu. Pasar-pasar industri konvensional ya, dalam artian pasar-pasar lokal. Itu beda-beda. Jadi kita kalau ngomongin mutu pasti dari tingkat ukuran bijinya sama nggak, banyak yang sama nggak. Jadi kita kasih contoh, ukuran bijinya itu kopi itu sama nggak sama yang dari petani atau dari roastery itu sama nggak? Contoh kayak gini, kopinya berjabat malah sama besarnya itu sama, ya kan? Besarnya itu sama. Besarnya itu sama, ya kan? Ukuran besarnya sama, ya kan? Tingkat kematangannya sama, warnanya kan sama kan? Kalau kita ngomong tingkat kematangan kan dari warna kita bisa lihat di mata telanjang, kita bisa lihat kualitasnya kayak gimana, sesuai nggak, bagus nggak, banyak yang cacat nggak. Kopi kan ada yang cacat juga nih seperti itu. Kalau cacat itu gimana? Nah, cacat macam-macam, kayak gini tuh cacat. Macam-macam. Kalau kamu kayak nanti cacat kayak gimana? Bil, minta tahu boleh kayak kopi cacat kayak gini. Ada kopi-kopi yang cacat di posisi Pos. Ini makannya macam-macam. Warnanya ada kotak-kotak sih. Kotak ini kasih aku dulu. Tak rasanya. Ini sih aku bisa gitu loh, api be awet loh. Oh iya, pos. Kacang rasanya. Iya. Ya. Oh kacang. Wah, pahit aku pahit loh. Pahit tuh kopi rak pahit. Nah, ini cacat. Ini cacat kedua. Cacat. Dia ini cacat. Ini cacat. Ini cacat.
kan nambah lagi ini kayak segini tumbuhan kan nggak ada yang perfect ya, rebutan nutrisi. Nah ini hama Iki. dimasuki hama cacing lebu ning buah ceri lah kok ngono lah. Nah, semacam ini. Bolong ya. Nah bolong ini jenenge kopi sing di leboni hama. Lah iki cacatnya piye? Mas? Jadi cacat nutrisinya kan juga nggak bagus, Ora pecah pecah. tapi pecah ini pecah dari Asli. pecah dari buah gitu, Buah. bukan pecah dari Prosesnya. ketika di roasting, enggak. Nah, ketika pecah di roasting ya enggak kayak gitu bentuknya. Ini ada yang piberi itu kopi lanang. Bilang Kopi lanang ini nutup kayak barangnya wong lanang. Nah, ini kan manuk bentuknya paham? kopi lanang lebih cilik kan ya? Lebih cilik mungkup, Kasarannya. kira datar. Paham? Paham, paham. Nah, ini kan kopi biasa datar. Rak bunder. Rasanya beda berarti. Beda. Ini sangat mempengaruhi rasanya yang kayak gimana kopi itu sendiri. Ya, misalnya ini Cacat. Ini kan nggak sesuai dengan bentuknya kayak gimana. Ini bukan karena roastingnya pecah ketika dimasak ya, bukan. Tapi karena dia cacat dari lahir, dari aslinya dari sebelum pohon kayak gimana. diproses. Iya, dari buahnya. Kekurangan nutrisi dia, atau waktunya belum panen, udah dipanen. Itu bisa. Pertanyaan selanjutnya. Oke, lanjut. Ayo. Paham? Tahu. Tapi balik lagi kita ngomongin mutu ini kadang-kadang dalam 100% kopi, dalam ada 1 kilo kopi itu yang dapat berapa? Itu kelihatan mutunya nanti berapa. Kalau masih di bawah 10% ya tidak apa-apa, Aman. masih aman, masih konsisten. Tapi kalau di atas 10% atau di atas 50% itu remuk. Ngaruh berarti. Itu kan makanya itu ada dari panen pohon itu udah mulai kopi itu masuk ke sortiran itu sering masuk ke sortiran. Jadi Sortiran itu yang biasanya sortir dipilih mana yang terbaik. Nah, yang nggak terbaik ya masuk di kualitas yang nggak terbaik, masuk kualitas yang biasa. Nah, yang terbaik. Loh, kalau kopi Temanggung itu ciri khasnya apa? Jadi kan yang ngomongin karena dia memang banyak tembakau dan banyak teh, ya karena ya hasilnya kayak gitu. Ada jasmine kah, ada black tea kah, si kopi mana? Kopi ucut ya. Kita kopi lanang tapi malah enak. Jadi ono roastery sih, ono roastery memang ngikuti kopi lanang kok. Roasting sih kopinya kopi lanang kok. Itu malah enak. Jadi ada pipiri. Kalau bahasa Inggrisnya pipiri yang tapi kalau orang Indonesia menyebutnya itu kopi lanang. Jadi kalau kopi lanang kok itu yang semua kita nyeduh kopi lanang kok itu malah enak. Dijual terpisah nggak? Nah, dijual bisa. Berarti next level loh. Mereka tahu itu lebih mahal. Mahal. Kan kopi lanang kan itu kayaknya lebih sedikit, soalnya lebih susah. Karena kopi kenapa mahal ya tadi kopi lanang susah. Dan lagi pertanyaan mungkin pelan. Terakhir ya. Untuk meningkatkan mutu kopi dan anti-sensoris kopi menurut masnya sendiri itu gimana? Ya sering mengasah diri. Jawabannya gitu aja. Sering latihan ya. Sering latihan, sering ngulik, sering belajar sana sini. Jadi Jam terbang lah. Kemudian pengalaman juga pengaruh jam terbang kayak gimana. Berarti itu misal kalau ada alatnya gimana? Nggak Iya ada. pasti ada alatnya. Alatnya macam-macam kan.
Ya balik lagi kan kita ngomongin alat satu alat V60 yang baik itu pun yang umum ya, secara umum banyak V60 agak baik itu pun unitnya panjang mas, nggak akan selesai kalau ngomongin kita cara meningkatkan kualitasnya gitu, kualitas kopinya kita gitu. Tapi sebenarnya basic dasarnya kopi yang penting satu kompleks. Itu aja. Kalau kita udah bisa bikin kompleks ya udah enough gitu. Kalau meningkatkan sampai lomba nasional, internasional, ya panjang lagi prosesnya. Ada lombanya. Ada. Nasional itu ada gitu. Lomba untuk Negru ada. Semua dari lomba dari petani itu ada. Lomba roasting itu ada, lomba processing ada, lomba sensori nyoba intok minum kopi ini kualitas kopi baik atau enggak, sesuai atau enggak, dia benar-benar bisa ngerasain atau enggak, itu ada lombanya juga. di perspektif orang berarti ya. Iya. Betul. Itu ada. Jadi jam terbang tinggi lebih Biasa terbang lebih tinggi. Kalau terbang tinggi, pengalaman tinggi, ini banyak sangat mempengaruhi kualitas kamu ketika bikin. Kopi nggak asalan. Kalau ngomongin itu, ada lagi pertanyaan mungkin mas? Cukup mas. Oke, ada lagi, kalau ada lagi ayo. Bisa aja. Kayak ini ya, gitu. Kopi kompleks, terlalu banyak variabel untuk membuat kopi. Boleh spill Alat-alat. HP-nya. Alat-alat apa produksi kopi. Kalau alat-alat, Gue tujuan gue sih. Maksudnya spill nama kafe ini bener sih. boleh. Bener. Jadi ini kami lagi berada di Cafe Kurogi. Kayak Cafe Kurogi ya mas. Salah satu coffee shop di Semarang yang Restoran juga. Restoran juga. Berada di Jalan Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani, Seberang RRI. seberang RRI. Jadi kalau teman-teman mau nongkrong, mau ngopi, mau ngerjain tugas, mau bucin bisa di Kurogi. worth it. Menarik, tempatnya juga instagramable lah. Asik kok di sini. Kalau menu andalan kopi, menu andalan kopinya apa? Rekomendasi kopi Kalau menu andalan kopi ya banyak di sekali. kopi ini, di kopi shop. Kopi shop ini, Best sellernya itu mas. bestsellernya kopi susu. Nah kalau ngomongin jenis kopi ya, jenis basic apa, bahan dasarnya kopi ya kopi susu, yang bestseller. Kopi susunya ini bestseller. Terus sebelumnya mohon maaf Pak Ansori, kalau kami nge-shootnya sambil ngerokok, emang permintaan dari baristanya sendiri buat serius tapi santai Pak. Itu sih Pak, maaf Pak. Cukup masalah. Oke, kopi guys. Karena di review. Nah, kan aku nggak perlu, enggak penutupan kok. Oh iya, Enggak mau fokus, tapi kan mau baru bikin tengah-tengah aja. oh iya, bisa nanya. Apa nih? Wah, udah bikin tengah-tengah sih. Bisa. Sebelumnya terima kasih Mas Suki, salah satu barista di Semarang, sudah mau menyempatkan waktu. Sama-sama. Dan mohon maaf kalau dari sikap kami, perkataan kami atau apapun yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, thanks Mas. Masih ada sama-sama juga. Aku juga senang banget bisa ketemu Mas Bukan Selang. Nah, menyempatkan diri juga. Senang juga sama teman.
Maaf juga ada semua ada perkataan yang salah atau yang kurang dari saya, cuma ya itu pendapat saya pribadi sih mungkin ya. Kurang lebihnya saya minta maaf karena pengetahuan yang saya baru segini gitu. Maaf juga mungkin ya itu aja sih, kalau ada yang salah dari omongan yang saya ucapin saya mohon maaf aja dan terima kasih banyak. Terima kasih. Ilmu dari Mas Uki mantap sih. Wes, cut. Eh, Halo teman-teman, jadi gini, ini adalah suatu metode untuk mengidentifikasi sebuah kopi, yaitu cupping. Cupping itu adalah suatu cara untuk mengidentifikasi kopi, gimana rasanya, sesuai nggak apa yang ditulis sama si roasterinya, atau sesuai nggak, atau mungkin berbeda, kayak gitu. Jadi kita rasain satu-satu. Ini kopi untuk Mas Blend. Ini yang dari Labore. Silahkan dilihat. Jadi ini rasanya milk body, coklat, sweet, peanut, sugar, butter. Ya semacam kayak gitulah. Lebih ke karakternya coklat kayak gitu. Kalau si kopi yang tengah ini Columbia. Kopi Columbia itu rasanya yang ditulis di sini hint of berries, dark coklat, semacam ya lebih ke fruity tapi coklat gitu. Kopi yang ketiga ini ada dari West Java Pandeglang, yang rasanya lebih ke berries, orange dan brown sugar, yang ditulis sama si roasterinya. Terus lalu kita mencoba untuk mengidentifikasi sesuai nggak apa yang ditulis sama si roasterinya kayak gitu. Nah, dengan cara menceruput kopinya tadi, itu adalah suatu teknik. Kenapa kalau cupping itu bunyinya kayak gitu lah? Itu karena kita memecah oksigen yang ada di dalam mulut untuk memaksimalkan lidah kita tuh menyentuh semua kopi gitu. Paham ya? Ya. Kayak gitu. Kenapa kita harus menceruputnya seperti itu, bukan gitu, bukan menceruput yang enggak, tapi lebih kayak gitu. Itu namanya teknik slurping, memecah oksigen yang ada di dalam mulut semacam itu. Kita nyoba kopi yang pertama, sesuai enggak? Untuk kopi yang pertama, aku memang merasain coklat, brown sugar memang ada, peanut itu ada, tapi ya tapi untuk milkinya kurang. Untuk bodinya sendiri, body itu tekstur kayak kamu minum air sama minum air gula, minum air sama minum susu kental manis, itu kan teksturnya berbeda ya. Nah, kayak gitulah. Itu beda. Itu bodinya bodinya tebal, tapi milkinya aku yang kurang kerasa. Ini untuk Columbia, kopi yang kedua. Kita cobain. Bentar, coba. Untuk kopi yang kedua, yang ditulis di sini lebih ke rasanya berries sama coklat ya. Untuk berriesnya sendiri mungkin lebih kayak berries yang lebih kayak strawberry sih. Iya, berries kan berry-berryan ya, ada strawberry, blackberry, blueberry kayak gitu kan. Hintnya itu yang kurang, tapi berriesnya kerasa, coklatnya juga kerasa, tapi aku ada sedikit menyentuh-nyentuh untuk karamel kayak gitu. Ada rasanya karamel kayak gula yang kebakar kayak gitu. Mungkin untuk catatan si roastery-nya mungkin kayak gitu. Kita nyoba kopi yang ketiga, ini ada dari West Java. Kita cobain. Nah,
Untuk kopi yang ketiga ini lebih sweet sih. Lebih sweet, oresnya juga keluar. Bodinya lebih oke dibandingkan yang mixed berry yang coklat tadi. Lebih bagus lah dibandingkan yang berries. Ini berries lebih tipis dibandingkan yang West Java. Kayak gitu sih. Itu untuk penjelasan rasanya kayak gimana. Kita cobain dari suhu yang tinggi ke turun tuh juga beda-beda. Semakin turun suhunya pun dia semakin berbeda lagi rasanya kayak gimana. Itu kopi setiap suhunya tinggi dan turun itu berbeda, acidity-nya juga naik gitu loh. Manisnya juga berkurang, pahitnya lebih menonjol kayak gitu sih. Untuk penjelasan kenapa kita harus cupping itu salah satu cara untuk mengidentifikasi sebuah kopi. Sesuai nggak apa yang ditulis sama roastery, atau mungkin kita ngerasain taste yang berbeda kayak gitu sih. Semi ya kita pernah rasain coklat kayak gimana sih gitu. Kayak gitu sih. Gitu aja. Ada penjelasan, ada pertanyaan lain mungkin? Cukup, Mas Cukup? Upi. Oke. Terima kasih. Silahkan dicoba. Oke. Mas ya? Iya.